Di video kali ini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab bareng Dokter Helena. Dok, banyak pertanyaan yang masuk nih. Mau dibantu jawab gak, Dok? Oke. Pertanyaan pertama tuh kayak gini, Dok. Anak saya umur 2 tahun, masih sering ngemut makanan. Itu masih normal gak sih? Oke. Nah, usia 2 tahun sebenarnya anak sudah punya kemampuan dasar untuk mengunyah dan menelan dengan baik. Jadi kalau masih sesekali ngemut, apalagi pas ketemu makanan baru atau tekstur yang agak susah, ya itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau tiap hampir makan selalu nyimpan makanan di pipi, makannya lama, atau sering diingetin terus, itu tandanya ada proses makan yang belum optimal dan perlu untuk kita cari tahu penyebabnya. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Oke. Kalau ngemutnya cuma di makanan tertentu aja, misalnya daging, itu kenapa ya, Dok? Oke, jadi daging itu kan salah satu makanan yang paling berat ya buat anak, karena butuh kemampuan oromotor dan koordinasi lidah yang baik. Banyak anak sebenarnya mau makan, tapi begitu masuk mulut dia bingung, dikunyah capek, ditelan belum bisa, akhirnya disimpan dulu di pipi. Jadi ini bukan soal anaknya bandel atau nggak mau makan, tapi kemampuan mulutnya yang memang belum siap untuk tekstur tersebut. Lanjut ya, Dok. Oke. Nih pertanyaannya, anakku makannya lama banget, Dok. Bisa sampai 1 jam, karena makanannya diam di mulut. Bahayanya apa ya, Dok? Ya, yang bikin kita perlu hati-hati tuh bukan cuma lamanya, tapi dampaknya. Kalau makannya 1 jam, anak bisa capek, bosan, dan akhirnya makannya jadi nggak efektif dong. Nah, nutrisi kan bisa berkurang, risiko tersedak juga lebih tinggi karena makanannya terlalu lama di mulut. Idealnya tuh waktu makan itu ya 30 menit. Kalau lebih dari itu, biasanya tandanya anak sedang kesulitan, dan ini yang perlu kita cari tahu penyebabnya, dan kita harus bantu untuk atasi permasalahan ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Oke. Kadang anak saya bisa makan cepat, tapi kadang kelihatan kayak malas makan. Ngebedainnya gimana ya, Dok? Oke. Banyak orang tua tuh langsung mikir, anak saya tuh malas makan. Padahal kenyataannya anak yang ngemut itu seringkali justru sedang berusaha. Masalahnya usahanya yang memang belum efektif. Nah, bisa karena sensasi di mulut yang kurang, otot yang cepat lelah, atau dia memang nggak nyaman dengan tekstur makanannya. Jadi lebih tepatnya ya bukan malas, tapi memang belum mampu. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Kalau berat badannya naik, tapi masih sering ngemut, tetap perlu khawatir nggak ya, Dok? Nah, berat badan itu naik ya bagus dong, tapi kita juga perlu lihat cara anak makannya gimana. Misalnya nih, sekarang umurnya 2 tahun, tapi makannya masih bubur kasar. Nah, nanti pas usianya udah makin besar, biasanya muncul masalah yang lain. Pilih-pilih makan, susah untuk makan di luar, lama-lama kan jadi momen yang stres tuh buat makan. Jadi, walau berat badannya naik, cara makannya juga tetap penting untuk jangka panjang. Pertanyaan berikutnya, Dok. Dok, anakku sering nggak sadar masih ada sisa makanan di pipinya. Itu normal nggak sih? Nah, ini cukup sering terjadi nih pada anak dengan gangguan mengemut. Biasanya karena mulut anak yang memang kurang sensitif, jadi otaknya tuh nggak dapet sinyal kalau masih ada makanan di situ. Makanya dia santai aja, padahal pipinya penuh. Nah, anak seperti ini sering butuh rangsangan lebih supaya mulutnya tuh bangun dan sadar ada makanan di dalam mulut. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Udah sering diingetin buat ngunyah, tapi tetap diam aja. Itu harus gimana ya, Dok? Kalau diingetin terus malah bisa bikin anak ya jadi makin tegang. Lebih baik bantu dari lingkungannya. Jadi buat suasana makan yang tenang, nggak sambil main handphone atau nonton. Terus kita perhatikan juga potongan makanannya yang kecil, serta teksturnya yang disesuaikan dengan kemampuan anak saat ini. Kadang tuh anak bukan nggak mau ngunyah, tapi dia nggak tahu caranya harus mulai dari mana. Pertanyaan berikutnya, Dok. Anak saya baru mau telan kalau minum air, Dok. Itu kenapa ya? Jadi air itu tuh ibaratnya bantuan darurat buat anak. Artinya dia kesulitan mengolah makanan di mulutnya sendiri. Kalau sesekali sih masih oke, tapi kalau tiap suapan harus dibantu air, ya itu tandanya kemampuan ngunyah dan menelannya itu belum matang atau sebaiknya kita evaluasi.
Pertanyaan selanjutnya dok, kalau makan sambil nonton TV, bikin makin ngemut nggak sih dok? Ya, iya dong, itu pengaruh banget. Makan itu kan butuh fokus. Kalau anak fokus ke layar, otaknya yang nggak bener-bener hadir buat makanannya. Akhirnya makanannya cuma disimpan aja di mulut, nggak diproses dengan baik. Pertanyaan berikutnya dok, anakku lahir prematur dok, sekarang sering ngemut, ada hubungannya nggak ya? Bisa banget ada hubungannya. Anak prematur tuh kan punya pengalaman yang nggak nyaman ya di area mulut dari lahir. Jadi proses adaptasi makanannya lebih lama. Mereka biasanya butuh latihan dan pendekatan yang lebih pelan dan bertahap. Kalau dibiarkan mengemut, nanti bisa hilang sendiri nggak sih dok? Ada anak yang membaik sendiri, tapi ada juga yang justru makin terbentuk jadi kebiasaan. Masalahnya kita nggak pernah tahu yang mana kalau nggak dievaluasi. Makanya kalau sudah berlangsung cukup lama, ya lebih aman dicek lebih awal dong. Usia berapa ya dok seharusnya anak udah nggak ngemut? Ya, umumnya setelah usia 1 sampai 1,5 tahun, kemampuan makan anak tuh mulai lebih baik. Kalau di atas usia itu masih sering ngemut, terutama usia 2 sampai 3 tahun, ya sebaiknya mulai diperhatikan lebih serius dong. Kalau ngemut di satu pipi terus, itu kenapa ya dok? Nah, ini biasanya karena anak cuma nyaman pakai satu sisi mulut. Bisa karena ototnya yang lebih kuat di satu sisi, atau ada kebiasaan tertentu. Nah, ini kalau dibiarkan nanti pola makannya jadinya nggak seimbang. Anakku kelihatan capek banget pas makan, padahal makannya dikit dok. Itu gimana ya dok? Nah, buat sebagian anak, makan itu kerjanya berat. Kalau otot mulutnya lemah, sedikit makanan aja bisa capek. Makanya dia sering berhenti dan akhirnya ngemut dalam waktu yang lama. Kalau anak sering mengemut, kapan sebaiknya anak dibawa ke dokter? Ya, kalau anak sering ngemut, makannya lama, gampang capek, pilih-pilih tekstur, atau berat badannya susah naik, jangan tunggu lama-lama, konsultasi ke dokter rehab medik atau yang paham terapi makan supaya bisa bantu cari penyebab dan solusi yang tepat. Untuk parents yang masih ada pertanyaan lain seputar masalah gangguan menelan pada anak, silakan masih bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.